Namanya Alas, 38 tahun. Bukan Alas Purwo, bukan Alas Jiwo, bukan Alas Ketonggo, juga bukan Alas Baluran. Apalagi Alas Roban. Namanya Alas Setiawan. Om-om tampan yang dibayar pemilik sebuah resto dan bar yang berada di tengah hutan untuk mengawasi Rimba, 22 tahun, yaitu seorang berondong putra pemilik resto dan bar yang kebetulan sedang menyamar bekerja sebagai seorang gardener di sebuah hotel dan villa mewah yang berada berdekatan dari resto dan bar di tengah hutan. Dan Rimba sendiri pagi ini sedang memotong dan juga merapikan tanaman yang mulai tumbuh lebat di sebuah taman yang terdapat di pinggir sungai. Dan dari tempat ia berada, Rimba dapat melihat pemandangan udara yang tampak sejuk. Ya, setelah bergonta-ganti tempat penyamarannya, mulai dari taman bunga, kebun raya, dan masih banyak yang lain, namun tampaknya Rimba betah bekerja di sini dan jatuh cinta pada tempat ini. Dan entah sampai kapan, Rimba kembali ke kotanya mengurus kembali bisnis kuliner papinya itu. Bukan bermusuhan dengan papinya, hanya saja Rimba lebih suka dan hobi mengurus taman, tanaman, pepohonan, dan bunga-bunga. Bahkan saat ini ia diam-diam tanpa sepengetahuan papinya, Rimba memiliki usaha tanaman hias sendiri yang ia budidayakan bersama teman-temannya yang sefrekuensi. Ya, dan pagi ini ketika Rimba sedang memotong tanaman, di atas sana Rimba melihat pemandangan karyawan-karyawan resto dan bar yang sedang bersiap dan sepertinya hendak membuka resto. Dan begitu Rimba lanjut memotong tanaman, pluk, seorang karyawan resto dan bar bernama Phil melempar kerikil pada Rimba yang membuat Rimba mendongakkan kepalanya ke atas menyapa Phil. "Ngapain?" teriak Phil dari atas bar. "Motong tanaman lah, masa motong rambut? Baru buka." "Ya biasa, tak malam kemana?" "Gak kemana-mana." Seketika Phil menelpon Rimba agar tak teriak-teriak. "Kenapa?" "Jalan yuk ntar malam." "Kemana?" "Ya jalan malam aja." "Ya udah, jemput aja ntar di stand tanamanku." "Oh iya, kebetulan ada temen yang mau nyari tanaman. Ntar sekalian aku nganter dia ke stand ya." "Oke, tut. Ya, Rimba pun kembali bertugas seperti biasa dan sekarang berjalan menuju taman bunga yang ada di dekat kolam renang. Seperti biasa, Rimba menyiram tanaman dan di area kolam renang sendiri, pagi ini banyak sekali tamu hotel yang sedang berenang. "Semangat, Rim!" teriak rekannya Ilo yang menghampirinya. "Semangat dong. Mau metik?" tanya Rimba saat Ilo menghampiri pohon bunga Kamboja di samping Rimba. "Ya, biasa pakai mandi spa. Ada tamu bule mau spa. Bantuin Rim, tolong cariin yang bagus-bagus ya." "Oke." Rim, senyum. Ada tamu yang fotoin kita." Seketika Rimba tersenyum mengangguk, lalu auto pose hingga kemudian cekrek. Cowok yang sedang duduk di pinggir kolam itu lalu mengacungkan jempol padanya, lalu memfoto pemandangan alam dan suasana di sekitar. Kemudian terlihat berjalan sembari menelpon seseorang, dan Rimba pun kembali membantu Iloh mengambilkan bunga. Namun baru saja lanjut mengambil bunga, ada tamu lagi suami istri yang meminta tolong untuk meminta foto. "Mas, bisa minta tolong fotoin kita berdua?" "Oh, boleh. Silakan. Mau foto di mana?" "Di sini aja." "Oke, siap?" "Siap." Ya, Rimba bersiap dengan kameranya. Dan ketika Rimba hendak memfoto tamu suami istri itu, Rimba tak sengaja melihat cowok tadi yang memfotonya terlihat sedari tadi memperhatikannya. Tapi begitu Rimba dengan sengaja memperhatikannya, cowok itu melengos, seolah mengalihkan pandangannya ke arah lain. 3, 2, 1. Cekrek. Lagi. 3, 2, 1. Cekrek. Nah, coba cek. "Makasih mas." "Sama-sama." Ya, setelah itu Rimba pun kembali membantu Iluh untuk memetik bunga. Dan sembari memetik bunga, Rimba melihat cowok yang sempat memfotonya itu terlihat menghampiri tamu hotel cowok yang baru saja turun dari shuttle, lalu mengajaknya piknik bersama di tempat piknik yang sudah disediakan oleh staf hotel. Sepertinya mereka adalah pasangan gay. "Dah, cukup Rim." "Gak kurang?" "Cukup. Thanks ya." "Sama-sama." "Oh ya lu." "Ya." "Gimana Phil?" "Apa, dia suka sama cowok." "Salah sendiri, kamu tolak, jadinya dia belok." Dia belok sendiri. Jangan nyalain aku. Emang mulek gitu dia udah belok dari dulu. Bilang suka sama aku cuma bercanda aja. Dah ya." "Iya, semangat. Kamu juga."
Ya, Ilo pun kembali ke area spa, sedangkan Rimba kembali menyiram tanaman dan pepohonan di samping kolam. Dan sembari menyiram, HP-nya berbunyi. Maminya menelponnya. Rimba pun mengangkatnya. "Kamu di mana? Kamu kapan pulangnya? Mami kangen." "Mami di mana sekarang?" "Tenang, Mami gak ada di rumah. Mami sedang belanja sama si Surti. Kamu kapan pulang, Nak? Mami kangen. Apa kamu gak kangen sama Mami?" "Kangen, Mi. Kangen banget. Rimba pasti pulang kok. Mami tenang aja. Mami gak usah khawatir. Meskipun papi udah memblokir semua kartu dan semua akses dan mencabut semua fasilitas yang udah dikasih Rimba. Tapi Rimba baik-baik saja di sini. Gak kurang satu apapun. Mami tenang ya." "Iya, tapi kasih tahu Mami, kamu di mana. Mami kirim uang ya. Mami memang sempat terkejut dan berharap kamu menjadi anak yang normal. Tapi Mami sekarang gak mau ikut campur urusan pribadi kamu lagi. Mami gak mau anak Mami terlantar. Mami udah gak peduli kamu menyukai laki-laki atau perempuan. Yang Mami mau, kamu pulang, Nak. Mami kangen." "Mami tenang saja. Rimba bisa mengatasi semua kok. Rimba janji. Rimba pasti kembali untuk Mami. Sorry, Mi. Rimba harus kerja dulu. Rimba sayang Mami. Rim, tut tut tut." Seketika Rimba menutup panggilan teleponnya, lalu kembali menyiram tanaman sembari mengawasi restoran papinya. Jujur, papinya memang memiliki banyak restoran yang tersebar di beberapa kota, dan salah satunya yang terdapat di depan hotel dan villa tempat Rimba bekerja saat ini. Sejujurnya Rimba tak bermaksud kabur atau membangkang dan juga menghindari kemauan papinya. Namun Rimba ingin menekuni hobinya dan juga ingin mengembangkan bisnisnya agar dia bangga dengan dirinya sendiri dan lepas dari embel-embel putra seorang pewaris. Rimba lebih bangga jika disebut perintis daripada pewaris. Perintis yang bisa sukses dan memulai dari nol tanpa secuil uluran tangan dari harta papinya. Rimba sengaja ingin membuktikan dan menunjukkan pada papi maminya jika meskipun orientasinya berbeda, namun Rimba bukan anak yang manja yang bergantung pada kekayaan papinya. Rimba ingin membuktikan pada mereka semua jika Rimba bisa berdiri sendiri, mandiri, dan tak bergantung pada siapapun. Meski tak mudah memang ia jalani sendiri, bahkan kadang merasa sepi, tak seperti saat tinggal bersama kedua orang tuanya, yang mau apapun dituruti dan segala kebutuhannya dapat terpenuhi. Ya, setidaknya Rimba dapat belajar makna sebuah kehidupan. Dan meski Rimba belum menuruti kemauan papinya, akan tetapi sejujurnya Rimba tak benar-benar mengabaikan usaha papinya begitu saja. Rimba juga tak rela jika sampai bisnis papinya direbut orang lain, termasuk saudara dari papinya yang mencoba berusaha hendak menguasai beberapa bisnis papinya. Bahkan saat ini dan setiap harinya, Rimba diam-diam masih mengawasi resto dan barnya itu. Bahkan semua staf hotel maupun karyawan resto bar yang ada di atas, termasuk Phil, tak ada yang tahu jika Rimba adalah putra pemilik resto dan bar tempat ia bekerja. Ya, Rimba masih merahasiakan dan juga menyembunyikannya dari semua orang. Bahkan tak ada satupun yang mengetahui jika Rimba menyukai laki-laki, kecuali Phil, yang mengetahuinya sejak keduanya saling mengenal. Karena Phil juga mengaku jika dia menyukai cewek, tapi juga menyukai cowok. Sedikit agak membingungkan memang, namun Rimba sangat senang berteman dengan Phil yang rame dan selalu menghibur itu. Di sebuah apartemen. Ya, di sebuah apartemen yang ada di luar kota, Alas baru saja bangun dan hendak ke kantor papinya Rimba untuk membahas tugas untuk pencarian Rimba. Namun sebelum itu Alas sedang menyeduh kopi seperti biasanya. Alas penasaran, sekeras apa putra kesayangan bos barunya itu sampai 3 orang yang sudah berhasil menemukannya namun selalu gagal saat membawanya pulang. Alas sudah mencari tahu seperti apa sosok Rimba itu. Alas juga sudah cukup mempelajari bagaimana perilaku dan juga keseharian Rimba. Alas seketika membuka galeri di HP-nya, lalu memperhatikan betul-betul foto Rimba yang terlihat tersenyum ceria. Alas pun tersenyum, sembari menyeruput kopi hangatnya. Anak yang manis. Aku tidak percaya jika kamu anak pembangkang. Aku yakin kamu anak yang baik dan punya alasan tersendiri. Mengapa kamu kabur dari rumah? Dan baru saja Alas menyeruput kopinya, HP Alas berbunyi, tanda pesan masuk. Seketika Alas langsung shock saat melihat foto yang dikirimkan teman dekatnya yang sedang liburan. Ini bukannya berondong yang kamu cari? Seketika Alas tersenyum. Belum saja Alas mencari, Rimba sudah ditemukan oleh temannya. Ya, Alas pun bergegas ke kantor papinya Rimba. Dan siang ini juga akan langsung dilakukan pencarian.
Sore hari kemudian, di hotel sendiri, sebelum pulang, Rimba sedang menyapu taman di pinggir sungai karena angin berhembus kencang. Sehingga Rimba harus membersihkan area agar pemandangan hotel tetap terlihat asri dan sejuk di mata. Dan ketika Rimba sedang nyapu, Rimba melihat restoran di atas terlihat ramai dan melihat Phil terlihat turun ke kolam renang mengantar minuman ke kolam renang. Dan begitu Rimba melihat salah satu pengunjung yang sedang berenang di kolam, seketika Rimba langsung terpesona saat melihat pria dewasa yang sangat tampan dengan body muscle yang membuatnya tertegun. Rimba melihat cowok itu mengambil gelas minuman yang baru saja diberikan Phil. Dengan dada yang bidang dan dengan otot lengan yang kekar, ditambah kumis tipis dan alis yang tebal membuat Rimba jadi tak fokus menyapu. Dan begitu cowok itu berenang menuju pinggir kolam, sembari menghadap ke arah sungai. Seketika mata keduanya bertemu, dan meski jarak keduanya jauh, namun jantung Rimba berdetak saat melihat pria itu tersenyum menyapanya. Hingga kemudian, sapu di tangan Rimba seketika jatuh di rerumputan. Rimba grogi, lalu mengambil sapunya lagi, lalu tersenyum mengangguk ramah pada pria dewasa itu. Sungguh benar-benar tipe Rimba. Dan dari Resto sendiri, pria dewasa yang Rimba tak sadari jika ia adalah utusan papinya untuk membuntutinya, secara otomatis merasakan jika targetnya tertarik kepadanya. Satu langkah lebih mudah dalam menaklukkan targetnya kali ini. Dan Alas juga tak menyangka jika melihat dari jauh saja, anak bosnya ini sungguh manis sekali. Lebih manis dari di foto, apalagi jika melihatnya dari dekat. Rasanya Alas rasa ingin menyekap dan menculiknya sekarang juga. Dan membawanya pergi sendiri. Kalau perlu, tak usah mengembalikannya ke bosnya. Tidak. Mengapa Alas bisa kepikiran sejauh itu? Atau jangan-jangan Alas jatuh cinta pada targetnya kali ini? Tidak mungkin. Alas sebelumnya tidak pernah jatuh cinta dan tidak pernah mencampurkan urusan pekerjaan dengan urusan hati. Namun kali ini begitu sangat berbeda. Hanya dengan melihat foto Rimba saja, Alas dapat mudahnya tertarik pada anak manis itu. Ya, Alas masih tersenyum dari atas dan Rimba masih memperhatikannya dari bawah, sembari sesegera mungkin menyelesaikan sapunya. Lalu memberi kode agar Rimba tak buru-buru pergi dan masih bertahan di sana. Namun Rimba tak mengerti dan mendongakkan kepalanya memberi kode jika ia tak mengerti dengan maksud Alas. "Mas, sorry," teriak Alas memanggil pelayan Phil yang kebetulan lewat dan sedang melayani pengunjung lain di samping kolam. "Yah, ada tambahan order?" "Oh, tidak. Saya cuma mau minta kertas sama pinjam pulpennya." "Oh, sebentar." Ya, Alas masih tersenyum dan memberi kode pada Rimba untuk bersabar menunggu sebentar. "Silakan, Mas." "Oh, terima kasih." "Sama-sama." Ya, Phil pun kembali melayani pengunjung, sedangkan Alas keluar dari kolam, lalu menuliskan nomor HP-nya, mengambil sebuah batu kerikil dan tanaman merambat yang ada tumbuh liar, kemudian menalikannya kertas pada batu itu hingga kemudian melemparnya pada Rimba. Dan Rimba pun mengambilnya, dan begitu Alas melihat Rimba mengambilnya dan membuka kertas pada kerikil itu, seketika Alas langsung memberi kode agar Rimba nanti segera menghubunginya. Rimba pun tersenyum, lalu merogoh HP saku di celananya. Namun begitu Rimba hendak mencoba menghubungi Alas, "Rim, yah, yang di depan kolam ikan ada ranting pohon jatuh, nimpa kembang-kembang sama pagar." "Oh, oke." Ya, Rimba pun kembali mendongakkan kepalanya ke atas Resto dan memberi kode jika ia harus lanjut bekerja dan akan menghubunginya nanti. Dan Alas pun tersenyum mengangguk sembari menyemangati Rimba. Dan Rimba pun berjalan ke area di depan kolam, sedangkan Alas sendiri menelpon temannya yang menemukan Rimba. "Kamu di mana?" "Di kamar." "Keluar." "Aku di Resto Bar, tepat di samping hotel." "Kelihatan kok." "Apaan?" "Aku udah check out, pindah hotel ke Nusa Dua, biasa. Nemu bocah cakep." Tut. Dan baru saja menutup teleponnya, HP Alas kembali berbunyi. "Dokter VI?" "Wah, lagi liburan nih, saya lihat di story. Cuma ada tugas kecil, Dok." "Gimana, Dok?" "Waktunya saya cek ya. Maaf telat, seminggu dari jadwal. Tapi obat gak pernah telat kok, dan selalu rutin biar tetap sehat." "Saya bukan mau mengingatkan jadwal check up, tapi saya juga sedang di Bali." "Oh ya? Sama berondongnya ya?" "Yap, sama Syafril. Ya ngomong bentar lah mumpung ada waktu sejenak."
Iyalah, masa ngurusin pasien mulu. Sering-sering lah ajak berondongnya jalan-jalan. Ketemuan ya, kebetulan saya mau konsultasi penting nih. Saya Sherlock, kebetulan saya sedang dalam perjalanan. Nuruti berondong, ngidam seafood di Jimbaran, sambil berburu sunset. Siap dok, segera meluncur. Ya, sembari menunggu pesan atau panggilan dari Rimba, Alas pun segera meluncur menghampiri teman dekatnya yang juga dokter langganannya setiap berkonsultasi. Dan dengan membawa mobil yang ia sewa dari temannya, Alas pun kini menuju lokasi dokter VI. Dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, Alas pun kini sampai di sebuah restoran seafood yang ada di tepi pantai. Sebuah pesan masuk, dokter VI memberitahukan jika ia dan berondongnya sudah sampai. Alas pun masuk dan disapa oleh pelayan resto. Lalu Alas pun menolehkan pandangan ke segala arah. Dan begitu langkah kaki Alas turun ke pantai dan berjalan di pasir, Alas menemukan dokter VI yang sedang sibuk memfoto berondong kesayangannya itu. Alas. Om, sapa Syafril seketika menghampiri Alas dan mencium tangannya dengan sopan. Jangan panggil Om, panggil Mas aja. Masih tuaan Om VI daripada saya. Ya enggak dok? Selisih tipis. Mari, silakan. Saya sudah pesankan. Terima kasih dok. Syafril, makin cakep aja. Tingginya udah ngalahin omnya. Sering saya ajak jogging tiap pagi. Gimana? Gak kelihatan bapak anak kan? Enggak kok, malah kelihatan kayak kakak adik. Bisa aja kamu. Ada tugas apa nih? Ini dia yang mau saya konsultasikan sama dokter. Apa tuh? Dokter kan gak cuma ahli dan pengalaman di bidang kesehatan, tapi juga pengalaman di bidang perberondongan. Hah? Iya. Nah, kebetulan banget ini. Tugas saya kali ini sedikit berat. Makanya saya mau konsultasi, sekaligus minta tips and trik bagaimana menaklukkan cowok yang usianya jauh lebih muda dari kita alias berondong. Seperti dokter mendapatkan Syafril dulu. Seketika Syafril tersenyum menatap Om VI. Bukan Om VI yang menaklukkan saya Om, tapi saya yang menaklukkan Om VI. Apa benar seperti itu Syaf? Bukankah kamu yang jatuh cinta sama Om duluan? Om dulu. Kamu dulu. Kamu kan yang pertama kali ngusilin Om, genitin Om. Tiba-tiba ngedipin mata di lampu merah pas kamu boncengan sama temenmu. Tapi Om juga tertarik kan sama Syafril? Sorry. Lalu, mana berondongmu? Kenapa gak sekalian kamu ajak kenalin ke sini? Dia targetku sendiri dok. Oh ya? Iya. Malam hari kemudian, malam hari ini Rimba hendak bersiap ke stan bunga dan tanamannya. Namun begitu Rimba sampai motor, Rimba baru mengingat jika ada yang kelupaan. Rimba kembali masuk dan mencari celana kerjanya yang ia letakkan di keranjang. Kemudian merogoh sakunya. Seketika wajah Rimba terlihat tersenyum lega saat melihat kertas bertuliskan nomor pria tampan yang ada di resto tadi. Namun begitu hendak mencoba menghubungi pria tadi, HP Rimba berbunyi. Phil menelpon. Di mana? Aku sama temanku udah di stan nih. Dia mau tanya-tanya harga. Emang di situ nggak ada Mas Haji? Nggak ada orang? Nggak tahu kemana tuh? Asistenmu ngilang. Ya udah, aku kesana. Ya, Rimba pun melajukan motornya dan tak lama kemudian sampai di stan tanamannya. Dan di sana sudah ada Phil dan satu temannya yang hendak membeli tanaman. Lama sekali. Sorry, aku tadi ketiduran. Dasar kamu. Ya bro, gimana? Berapa ini Rim? Tanya teman Phil. Ya, setelah proses tawar-menawar harga, tanaman pun deal dan terjual. Sekalian pupuknya? Boleh. Kalau potnya ini berapa? Yang kecil 25. Yang ini agak gedean, 40. Beli ini 2 ya. Nih ya uangnya. Makasih bro. Yuk. Ya, teman Phil itu pun pulang. Rimba senang sekali. Meskipun ia memulainya dari nol dan tanpa campur tangan kedua orang tuanya, namun sedikit demi sedikit hasil yang ia peroleh dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Ayo bro, kemana? Ngopi. Oke, karena kamu udah bawa pelanggan, kali ini aku traktir kamu ngopi. Oke, pakai motorku aja ya, motormu tinggal di stan. Ya sudah. Itu dia Mas Haji, baru datang. Kemana aja mas? Baru cari nasi goreng. Oh, kirain kemana. Ini mas, buat beli kopi. Tadi ada tanaman yang laku. Makasih Rim. Sama-sama mas. Nitip motor ya mas, aku jalan dulu sama Phil. Siap Rim. Ya, Rimba pun naik motor di bonceng Phil.
Dan ketika keduanya dalam perjalanan, Phil penasaran mengapa Rimba diam saja tak bersuara. Dan tak lama kemudian keduanya sampai. Dan meski sampai, Phil masih bertanya-tanya dan curiga. Kenapa Rimba dari tadi sibuk terus dengan HP-nya? Lagi chatan sama siapa sih? Rim, duduk di mana? Di pojok, ucap Rimba sembari berjalan dengan terus menatap HP-nya. Pojok mana? Udah full. Ya udah tengah, ucap Rimba dengan masih sibuk dengan HP-nya. Hingga kemudian, seketika Phil yang kesal itu merampas HP Rimba yang membuat Rimba terkejut. Matamu lihat, yang di tengah juga full, jangan HP aja. Chattingan sama siapa sih? Kutunggu di kafe Pelangi. Siapa nih? Sini HP-ku. Tar, wait, kok mukanya kayak om-om ganteng pengunjung resto tadi? Seketika Rimba merebut kembali HP-nya lalu tersenyum pada Phil. Yaps, aku janjian bertemu dengannya malam ini, ucap Rimba berjalan mencari tempat duduk yang membuat Phil terheran-heran. Pantesan, tadi tuh om-om minta kertas sama pinjem pulpen sama aku tadi. Ternyata mau dikasih kamu. Jawab Rimba mengangguk. Kamu suka yang tua-tua ya? Emang dia tua? Ya enggak sih, dewasa. Kamu suka om-om ya? Tapi cakep sih, bodinya keren. Sampai tadi cewek-cewek liatin dia di kolam. Gak cuma cewek-cewek, tadi aja ada boti-boti yang ngomongin dia. Pasti bolnya anget pengen disodok sama tuh om-om. Kamu tuh. Tapi Rim, kalau emang kalian janjian, kenapa aku ikut? Ya kenapa? Ini kan permulaan. Aku bukan tipe orang yang baru kenal bisa langsung diajak ketemuan, apalagi berdua. Ujung-ujungnya tahu sendiri. Iya juga ya. Kenapa? Trauma? Mau kan emang kebanyakan gitu, aku aja gitu. Kamu masih suka cari kenalan lewat aplikasi? Masih lah, meski kadang ya di foto beda sama aslinya. Di foto cakep banget, tapi pas ketemu biasa aja. Untung aja pentungannya gede. Kalau enggak, udah aku skip. Jangan lupa pakai pengaman. Always bro, gini-gini gue main aman, main sehat. Kalau para topita gak mau nurut, ya udah cabut, skip aja. Bagus. Aku udah lama gak ngerasain yang namanya bercinta. Sama aku aja, bisa kok kita switch. Kamu kan pernah juga jadi top kan? Kita saling cocol, gimana? Kamu pikir sambel? Dicocol? Sorry, gak nafsu sama kamu. Iya, yang sukanya sama yang tua. Yang tua lebih mateng. Mangga kali. Rim. Tuh, om gantengmu udah dateng. Seketika Rimba menoleh lalu beranjak dari tempat duduknya menatap seorang pria dewasa yang sangat tampan yang saat malam ini dapat ia lihat dari dekat ketampanannya hingga kemudian. Hei, Alas, panggil aja Al. Oh, Rimba. Silakan om. Terima kasih. Dan kamu? Iya om, saya Phil yang tadi di resto. Pantes tidak asing. Silahkan pesan, biar om yang traktir. Serius om? Apa-apa, kapan lagi ya kan? Mbak, teriak Phil, memanggil pelayan dan pelayan pun datang. Ketiganya pun memesan, dan ketika ketiganya selesai memesan, HP Alas berbunyi. Sebentar. Oh iya om, ucap Rimba. Bro, aku ke toilet bentar ya. Ya, Rimba pun yang kini sendiri di tempat duduknya itu, kini sembari memperhatikan Alas yang berjalan menerima telepon. Mengapa mengangkat telepon sampai jauh sekali? Sepertinya privasi sekali. Atau jangan-jangan dia sedang teleponan dengan cowoknya. Semoga saja om itu masih jomblo. Dan Rimba yakin jika om Alas juga tertarik kepadanya. Rasanya Rimba tak mau main-main lagi. Rimba sudah berkali-kali berhubungan dengan para pria dewasa. Namun yang ia dapat hanya kecewa, karena tak semua pria dewasa bisa bersikap dewasa. Dan Alas adalah pria dewasa yang paling sempurna jika dibandingkan dengan pria-pria dewasa yang pernah berkencan dengannya. Wajahnya, tubuhnya, cara dia berjalan, cara dia tersenyum, rambut lurus, kumis tipis membuat Rimba sudah tak sabar untuk memainkannya. Ditambah bulu-bulu di dada kekarnya yang sempat mengintip di balik kemejanya, yang setengah terbuka itu sungguh idaman Rimba. Rimba tak mengerti jika ia lebih tertarik
saat melihat tubuh-tubuh om-om maco daripada dengan cowok yang sepantarannya, lebih seksi dan lebih menggoda kebotiannya. Di toilet sendiri, Phil yang baru saja keluar dari toilet kini hendak berjalan kembali. Namun ketika Phil tak sengaja melihat om-om Cruz rimba itu sedang menelpon seseorang, Phil pun yang penasaran itu diam-diam berjalan mendekati Alas, lalu mengintip di belakangnya, lalu menguping obrolan Alas. "Oke Bu, saya juga sudah kasih tahu Bapak. Iya, saya sudah menemukannya. Ini saya sedang bersamanya. Begitu keadaan kondusif, saya akan mencoba memujuknya untuk pulang. Tapi kalau keadaannya tidak memungkinkan, dengan terpaksa, saya akan sekap dan membawanya pulang dengan paksa. Saya pastikan Rimba aman bersama saya." Seketika Phil langsung hilang. Alas pun yang merasa kebelet pipis itu juga masuk ke toilet dulu. Dan sembari buang air kecil, Alas tak sabar rasanya menculik Rimba. Sungguh Rimba benar-benar anak yang manis. Bibirnya yang kecil dan mungil itu sepertinya sangat nikmat jika digunakan untuk mengulum batang besarnya itu. Jujur, Alas memang tidak sekali dua kali berhubungan dengan laki-laki. Dan bahkan juga sempat menjalani hubungan serius dengan beberapa laki-laki. Namun belum pernah berhubungan dengan cowok yang usianya jauh lebih muda darinya alias berondong. Dan kebetulan Alas belum pernah merasakan jatuh cinta pada seorang berondong, meskipun banyak sekali boti-boti berondong yang berusaha mendekatinya. Namun begitu bertemu Rimba yang merupakan targetnya sendiri, Alas merasa langsung tertarik pada putra bos kliennya itu. Namun apa jadinya jika Alas mengencani putra kliennya sendiri? Jika papinya Rimba tahu, apa jadinya? Tidak, ini hanyalah misi. Alas berpikir-pikir lagi, ini godaan yang cukup berat. Alas tidak boleh mencampurkan urusan pekerjaan dengan urusan hati. Ya, Alas harus menahan diri. Masih banyak boti-boti di luar sana yang bisa ia kencani. Jangan Rimba, jangan dengan putra kliennya sendiri. Ya, setelah dari toilet, Alas pun buru-buru keluar dan berjalan menuju meja kafe. Dan begitu Alas sampai, seketika Alas tak menemukan Rimba dan temannya di tempat duduk tadi. Sedangkan makanan sudah terhidang di meja, Alas mencoba mencari dan juga menolehkan pandangannya ke segala arah. Namun ternyata masih tak menemukan Rimba. Bahkan Alas sempat kembali ke toilet memastikan Rimba ada di sana. Namun ternyata tidak ada. Alas panik, berlari lagi dan bertemu pelayan tadi. "Mbak, lihat dua cowok yang tadi duduk di sini nggak?" "Oh, mereka udah pulang, baru aja. Dan katanya masnya yang bayar." "Ini, ambil aja kembaliannya." Seketika Alas langsung beralih keluar dan begitu sampai di parkiran, "Boy, jangan kabur." Ya, Rimba pun yang mengetahui Alas mengejarnya itu seketika kabur dan ngebut di bonceng Phil. Sedangkan Alas pun tak mau kecolongan. Alas pun langsung melajukan mobilnya mengejar Rimba. Dan di jalan, keduanya sempat kejar-kejaran hingga kemudian Alas tak dapat mengejar keduanya saat motor Phil masuk ke sebuah gang kecil. Alas tak menyerah begitu saja. Alas meminggirkan mobilnya lalu mencoba mengotak-atik layar HP-nya. Ya, rupanya Alas sedang melacak keberadaan Rimba. Hingga kemudian ia tersenyum. Anak nakal. Sengaja ya ngajak Om main umpet-umpetan. Oke, begitu Om dapat, Om hukum kamu. Ya, Alas pun langsung meluncur ke lokasi di mana Rimba berada dan tak lama kemudian titik itu berhenti di suatu tempat yang kini mobil Alas telah sampai di sebuah kos-kosan yang dicurigai tempat tinggal Rimba. Alas pun keluar dari mobilnya menghampiri titik koordinat lokasi yang ternyata tepat berada di kos-kosan paling ujung. Dan begitu sampai di depan kosan, tok tok tok. "Rimba, buka pintunya." Rimba tak menjawab. "Rimba, kalau kamu gak keluar, terpaksa Om dobrak." Gertak Alas mengancam, namun Rimba tetap tak bersuara hingga kemudian brak. Alas membuka pintu dengan kasar, namun tak menemukan Rimba. Yang ia temukan hanya sebuah HP yang sudah dalam keadaan mati dan SIM card yang sudah dicabut, sehingga menyulitkan Alas untuk melacaknya. Namun bukan Alas jika ia tak cerdik dalam melakukan tugasnya. Dengan mencari dan mengantongi beberapa informasi, Alas pun kini melaju ke sebuah stand tanaman milik Rimba. Namun setelah mencarinya, Rimba tak ada di sana. Alas pun langsung mencari ke kos Phil. Dan begitu sampai, tok tok tok. Cekrek. "Om, mana Rimba?" "Rimba gak ada di sini Om." "Terus kemana dia?"
Katakan, dan kenapa kalian kabur? Saya nggak tahu om, dia bilang buru-buru ada janji sama temannya. Temannya siapa? Beritahu siapa temannya, sekaligus nomor HP dan alamatnya. Saya nggak tahu om, saya nggak kenal, lain circle, temannya banyak, nggak cuma saya aja. Alas menatap Phil, dan Phil terlihat ketakutan. Hingga kemudian, Phil lega ketika om itu seketika pergi. Di hotel, pagi ini di hotel sendiri, Rimba saat ini masuk pagi dan saat ia sedang menanam tanaman baru, HT-nya berbunyi. Dijane, di belakang. Engken loh. Barusan pas aku di front office, ada tamu atas nama Pak Alas. Nama dan ciri-cirinya sesuai. Tinggi, badannya maco, kumis tipis, kulit putih. Jangan menampakkan diri ke area samping ya. Soalnya tadi aku nanya sama bagian front office. Kamarnya di samping. Biar Jono aja yang ngurus samping, kamu tetap di belakang aja. Monitor. Oke, thanks. Dan di taman samping sendiri, Alas yang terpaksa berpura-pura menginap demi mencari Rimba itu mencoba bertanya pada salah satu staf yang kebetulan lewat. Beli? Ya? Kenal staf yang bernama Rimba gak? Waduh, saya anak baru. Bagian apa ya? Soalnya banyak staf di sini. Saya nggak hafal semua, maaf. Oh, ya sudah, terima kasih. Ucap Alas lalu lanjut berjalan. Namun tak ada satupun staf gardener yang ia temui. Ya, Alas pun berjalan-jalan sembari menikmati suasana salah satu hotel mewah dan internasional yang cukup besar dan luas ini. Alas berjalan mengelilingi hotel, namun tak bertemu Rimba. Alas pun hendak berenang di kolam yang ada di pinggir sungai. Lokasi di mana Alas melihat Rimba sebelumnya dari atas resto yang saat ini dapat Alas lihat pemandangan Phil dan pelayan lain yang sedang melayani pengunjung dari bawah. Alas pun mencoba bertanya pada Iluh yang tak sengaja lewat hendak ke belakang. Sorry, ya, ada yang bisa saya bantu? Kenal Rimba? Oh tahu, tapi nggak kelihatan loh dari tadi. Mungkin shift sore atau enggak lagi libur. Maaf, ada perlu apa ya? Apa ada komplain mungkin? Nanti bisa saya sampaikan sama atasan saya. Oh, tidak apa-apa. Makasih. Sama-sama. Ya, Iluh pun mengelus dada lalu buru-buru pergi. Sedangkan dari kolam teratai yang ada di rooftop, Rimba melihat Alas sedang menikmati floating breakfast-nya di kolam, sembari terlihat menoleh ke sekitar yang sepertinya mencarinya. Dan begitu Alas mendongak ke atas, hampir saja Rimba terlihat. Beruntung Rimba dengan refleks menghindar dan langsung bersembunyi. Di resto dan bar, sore ini Phil hendak pulang, namun masih sibuk melayani pengunjung yang semakin sore semakin ramai karena hendak menikmati sunset. Dan begitu Phil melayani pengunjung, Phil terkejut ketika Alas kembali ke restonya, namun dengan ekspresi yang santai, bahkan tersenyum padanya. Phil pun menghampiri dan menyapanya. Silakan Om, mau duduk di mana? Seperti biasa, di pinggir kolam. Tapi kali ini saya nggak mandi. Oh, silakan Om. Gimana Om? Apa sudah ketemu Rimbanya? Belum. Tapi saya tahu dia masih di sekitar sini. Hanya saja dia sedang bersembunyi. Ucap Alas menatap Phil yang membuat Phil setengah panik, seolah-olah tatapan ganteng ini adalah tatapan curiga kepadanya. Mau pesan apa Om? Pancake saja, sama jus nanas. Oke Om. Ya, tak lama kemudian pesanan Alas tiba. Alas pun menikmati pancake-nya sembari menikmati sunset. Juga mengintai Rimba dari atas resto. Namun sampai matahari hampir tenggelam, Rimba masih tak kelihatan. Alas pun meninggalkan resto. Dan ketika Alas keluar resto dan menuju parkiran, kunci mobil Alas ketinggalan. Alas pun kembali ke resto. Ya Pak, ada yang bisa kami bantu? Tanya pelayan perempuan yang penasaran saat Alas kembali. Oh, gak apa-apa Mbak. Kunci mobil saya ketinggalan. Saya mau ambil. Oh silakan, kebetulan mejanya belum kami bereskan. Ya, Alas pun turun menuju ke kolam. Namun Alas seketika menghentikan langkahnya, berpura-pura mengangkat teleponnya saat memergoki Phil sedang berteriak pada Rimba di hotel. Pulang woi, teriak Rimba yang tak melihat dan tak menyadari jika Alas memperhatikannya dari jauh. Kamu yang pulang sana, udah dicari sama Om gantengmu, mau dijemput kamu. Jangan ngimpi, dah aku mau pulang. Ya,
Dan ketika Phil selesai menyapa Rimba yang kini pulang dan hendak membereskan meja, dek. Om, sorry, kunci mobil saya ketinggalan. Oh, ada Om, ini. Thanks. Seketika Alas tersenyum mengambil kunci dari Phil, lalu buru-buru keluar resto. Rimba sendiri saat ini baru saja keluar lobi dan berjalan kaki menuju jalan raya. Jujur, untuk sementara Rimba numpang tidur di kos-kosan Mas Aji, asistennya sendiri, yang berjaga di stan tanaman dan belum berani kembali ke kosnya sendiri untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Dan saat langkah kakinya kini sampai di tepi jalan raya, sebuah mobil tiba-tiba saja berhenti di depannya. Dan begitu terkejutnya ketika pengemudi itu keluar dan hendak mengejarnya. Dan baru saja Rimba hendak kabur, Klek. Alas berhasil menangkap Rimba, memborgol kedua tangannya, memplester mulutnya dan brak. Mobil pun jalan. Seketika Rimba terlihat marah, namun Rimba tak dapat teriak meski terlihat memberontak. Namun Alas hanya tersenyum saja. Aku akan membawamu pulang ke orang tuamu, anak manis. Tenang, kamu aman bersamaku. Om gak akan menyakitimu, tapi dengan satu syarat. Nurut sama Om, ucap Alas tersenyum santai. Santai, jangan merusak mobil. Aku menyewanya dengan uang papimu. Perjalanan kita jauh, jadi jangan bikin masalah. Dan mohon kerjasamanya, supaya aku bisa membawamu selamat sampai tujuan. Mengerti anak manis? Seketika Rimba menepis sentuhan tangan Alas di rambutnya yang membuat Rimba semakin kesal namun tak dapat melawan. Rimba menatap jendela dan malas menatap Alas. Rasa kagumnya berubah jadi benci saat mengetahui Alas utusan papinya. Singkat cerita, malam harinya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam perjalanan, mobil Alas pun berhenti di sebuah minimarket dan sebentar lagi hendak menyeberang lautan. Namun saat mobil berhenti, Rimba tak kunjung bangun. Dan masih tertidur sepertinya Rimba sedang kelelahan bekerja. Alas pun mengelus kepala Rimba. Dan begitu Rimba terbangun, Rimba terkejut dan lagi-lagi memberontak. Shh, jangan berisik, jangan melawan. Ingat, nurut sama Om. Ucap Rimba sembari menunjukkan mulutnya. Om ngerti, tapi kalau Om buka, bicara yang lembut ya. Jangan teriak-teriak, apalagi minta tolong. Kalau nggak mau, Om tutup lagi. Kalau perlu, bukan pakai plester, tapi pakai bibir Om. Dek. Seketika Rimba menatap Alas, lalu dengan setengah ikhlas mengangguk setuju. Set, Om Alas pun membukanya. Om sialan, lepasin aku. Ingat janjimu, jangan teriak. Iya, tapi aku kesel. Aku senang. Aku benci. Aku suka. Aku haus. Mau minum apa anak manis? Apa aja, yang penting minum. Mau makan, tapi di sini gak ada warung makan yang enak. Gak nafsu makan. Sama Om, nafsu gak? Rimba diam. Jangan coba-coba kabur. Ya, Om Alas pun masuk ke sebuah minimarket lalu membelikan minuman, roti dan juga beberapa snack untuk keduanya. Dan tak lama kemudian kembali, lalu menyodorkan air minum pada Rimba. Gimana mau minum kalau tanganku diborgol? Om yang bantu, termasuk makan. Kalau aku mau mandi, kencing, Om bantuin, Om mandiin. Kalau perlu, Om pegangin, titik mungilmu. Dasar Om cabul. Sekalian, kalau aku berak, tungguin. Gak masalah, papimu membayarku gak main-main. Jadi aku gak akan membiarkan kamu lepas gitu aja. Rimba menatap Alas. Ayo, buka mulutmu. Aku pengen minum dan makan sendiri. Bisa kamu lepas tanganku? Aku tidak nyaman. Tidak. Aku tidak akan kabur. Tidak. Aku janji. Ya sudah, ceklek. Ucap Alas membuka borgol. Lalu Rimba yang haus itu langsung minum dan menyemil rotinya. Sembari mobil pun jalan. Dan masuk di pelabuhan. Namun setelah masuk kapal, keduanya bertahan di dalam mobil. Dan kapal pun menyeberang. Tampak ekspresi Rimba yang masih kesal. Masih marah sama Om? Rimba diam dan masih mengunyah snacknya. Kenapa kamu kabur?
bukan urusanmu. Tapi kamu sekarang urusanku. Urus aja yang lain, jangan urusin aku. Mengurusi berondong sepertimu lebih menantang dan mengasyikkan. Rimba seketika menoleh, menatap Alas, hingga kemudian cups. Alas terkejut ketika berondong ini tiba-tiba saja begitu agresif menciumnya. Bibir anak layannya ini sungguh manis. Baru kali ini rasanya berciuman dengan berondong. Dan entah apa yang dilakukan keduanya. Yang jelas mobil itu tampak bergoyang dari luar. Dan begitu sirine berbunyi tanda kapal bersandar, mobil keduanya pun keluar dan lanjut jalan. Dan dengan memakai kembali celananya, Rimba kini tersenyum puas. Wajah kesalnya berganti senang. Sedangkan Alas tampak sedikit kebingungan. Maaf Rim, Om hilaf. Bukannya ini yang Om mau? Iya sih, tapi setelah Om pikir-pikir, gak etis dan gak profesional. Takut sama papi? Bukan takut, lebih ke kan aku yang mau dan kita saling suka kan? Kalau gak suka, gak mungkin Om kasih nomor Om. Iya Rim, tapi Om juga sedang dekat dengan seseorang. Seketika ekspresi Rimba berubah kecewa dan tertunduk dan menatap jalan. Hingga lambat laun ketiduran. Sedangkan Alas menghentikan mobilnya ke toko pakaian. Juga mampir lagi ke sebuah minimarket. Setelah itu mobil jalan lagi hingga mobil Alas tiba-tiba saja masuk ke sebuah hotel. Yang membuat Rimba terbangun. Kita mau apa? Kita mampir istirahat. Besok pagi kita lanjut. Om sudah membelikanmu sabun, sikat, odol, juga pakaian ganti untuk kamu, termasuk CD. Thanks Om. Ya, singkat cerita, setelah reservasi keduanya masuk kamar. Lalu Rimba buru-buru masuk ke kamar mandi, setelah itu gantian Alas. Namun Alas kembali memborgol Rimba. Alas pun mandi. Dan begitu Alas keluar kamar mandi, Rimba. Alas pun dengan masih menggunakan handuknya itu keluar kamar. Lalu melihat Rimba hendak memasuki pintu lift. Alas pun segera berlari. Dan begitu pintu lift terbuka, keduanya masuk. Mau kemana kamu? Anak nakal. Om, ting. Ya, lagi-lagi Alas membawanya kembali ke kamar, mendorong Rimba dengan kasar dan menyetubuhinya dengan masih menggunakan borgol. Dan perlakuan Alas lagi-lagi disambut hangat oleh Rimba yang memang menyukainya. Berani kabur kamu ya, dasar berondong nakal. Lubang kamu enak banget Rim. Aku gak akan kabur kalau Om mau jadi pacarku. Tapi Om tidak mungkin mengencani anak klien Om sendiri. Bagaimana kalau papimu tahu? Bawa aku kabur. Jangan bawa aku pulang. Aku ikut Om. Bawa aku kemana Om mau. Tidak. Om harus mengantarkanmu pulang ke papimu. Ini pekerjaan Om. Oke, aku pulang. Tapi kita pacaran ya. Cups. Alas tak menjawab. Alas hanya mengecup. Dan kecupan Alas itu membuat Rimba berpikir jika Alas menyetujuinya. Padahal ia was-was. Jika sampai papinya tahu dan cukup beresiko, jika sampai itu terjadi, bisa saja jika tak terima, papinya mengirim orang untuk menghabisinya. Alas menyukai Rimba, namun Alas tak mau gegabah dan harus memikirkannya matang-matang. Ya, setelah keduanya bercinta, keduanya pun sama-sama lelah. Maaf, Om terpaksa memborgolmu dengan tangan Om, biar kamu gak kabur lagi. Gak masalah, asal Om mau jadi cowokku, aku rela diborgol sama Om. Anak baik, sini Om peluk, kita istirahat ya, besok pagi kita berangkat lagi. Ucap Alas memeluk Rimba, dan keduanya pun tidur bersama. Keesokan harinya, keduanya melakukan perjalanan kembali. Dan setelah seharian di perjalanan, bahkan sempat berhenti-berhenti hanya untuk sekedar istirahat dan menyalurkan hasrat, baik di pinggir jalan maupun masuk ke dalam hutan. Kini waktu menjelang sore lagi dan mulai gelap. Beberapa jam lagi keduanya akan sampai. Rasanya Rimba tak rela jika waktu ini cepat usai. Rasanya masih kurang lama bersama Om Alas. Rasanya masih ingin diculik dan kabur entah kemana. Om, ya, aku belum mau pulang. Terus, masih pengen sama Om. Gak bisa Rim, papimu sudah berkali-kali menelpon. Harusnya kita sudah sampai siang tadi. Tapi karena Om memperlambat waktu menuruti kemauanmu, kita pulang telat.
Tapi aku masih ingin berdua seperti ini sama Om. Alas menatap mata Rimba lekat-lekat, lalu tersenyum padanya. Om janji, kita akan mengulanginya kembali. Janji? Janji. Om, sange nih. Tadi udah. Lagi, sekali lagi. Stop Om, itu ada rumah kosong. Kita di mobil aja ya. Ya, keduanya pun lagi-lagi bercinta. Dan Rimba yang kelelahan itu akhirnya terlelap di mobil. Dasar berondong. Untung aja stamina aku kuat. Jadi bisa ngimbangin. Seru juga. Ya, rasa haus setelah bercinta membuat Alas meminggirkan mobilnya mampir ke Indomaret untuk membeli kopi. Alas pun meninggalkan Rimba sendirian di mobil, lalu masuk membeli kopi. Namun, sebelum memesan, Alas tak sengaja bertemu dengan seseorang. Dan di mobil sendiri, tak lama kemudian, Rimba bangun. Dan ketika bangun, Rimba melihat Alas sedang duduk mengobrol bersama pria tampan dan dewasa seusianya dan terlihat akrab. Bahkan sesekali pria itu menggenggam tangan Alas. Hingga saat pria itu hendak pamit, cups, Rimba melihat pria itu mencium pipi Alas yang membuat Rimba kesal. Rimba pun kabur, namun Alas keburu memergokinya. Pak, ojek. Rimba. Ya, Alas pun kembali naik mobil, mengejar ojek. Beruntung di samping kanan dan kiri adalah sawah, dan tak ada jalan bercabang. Mobil Alas pun berhasil memepet motor ojek. Set, motor hampir jatuh. Mobil Alas pun berhenti. Alas keluar mengejar Rimba yang kabur. Hingga kemudian, bruk, Rimba pun jatuh ke pelukan Alas akibat biusan sapu tangan dari Alas. Dan Alas pun membawanya masuk ke dalam mobil. Mobil pun jalan. Pagi hari kemudian, pagi ini Rimba terbangun dan bangun-bangun sudah ada di kamarnya sendiri. Cekrek. Mami, akhirnya bangun juga. Gimana? Kepalanya masih pusing? Nanti aja ngobrolnya ya. Sarapan dulu, papimu sudah menunggu. Iya Mi, aku ke kamar mandi sebentar. Ya sudah, Mami tunggu di bawah. Seketika HP barunya berbunyi, tanda pesan masuk. Tugas Om sudah selesai. Maaf, Om gak bisa menuruti kemauan kamu. Terlalu beresiko jika hubungan kita berlanjut. Baik-baik ya, anak manis. Dek. Satu minggu kemudian di sebuah hutan atau alas Gong Liwang-Liwong, Om Alas kini bersama dengan Dokter Vi, juga teman-teman yang lain sedang camping bersama. Jika yang lain membawa pasangan masing-masing, hanya Alas sendiri karena masih bingung harus memilih di antara dua hati. Om, lamun aja. Kenapa gak jadi dibawa berondongnya? Kan Syafril bisa kenalan, tanya Syafril. Itu dia Syaf, Om bingung. Om sebenarnya suka banget sama nih berondong, tapi resiko berat menjalani hubungan dengan anak klien sendiri. Alas, resiko saya juga tidak mudah menjalani hubungan dengan anak sahabat saya sendiri. Tapi saya berjanji, saya akan menjaganya, sekaligus menjadi seorang bapak yang menggantikan orang tuanya, ucap Vi memeluk Syafril. Benar juga sih. Gerah. Aku mandi dulu ya, habis cari kayu. Sebentar lagi matang dagingnya. Ya, Alas pun mandi di dalam sungai kecil di pinggir hutan. Dan ketika mandi, pluk, ada seseorang yang melempar batu ke arahnya. Dok, Syaf, pluk, bukannya ada suara menyaut, tapi lagi-lagi lemparan batu ke sungai yang membuatnya jengkel. Ya, Alas keluar dari sungai, lalu mencari siapa yang melempar. Hingga saat ia melewati pohon besar dan berlubang. Rimba? Gimana kamu bisa ada di sini? Om pikir Om aja yang bisa melacak keberadaanku. Aku juga bisa menyekap. Aku bisa menculik. Aku bisa menemuimu. Karena papi sudah menerimaku. Om rindu sekali sama kamu, Rim. Maafin Om ya. Om gak mau menunda-nunda hal yang sudah pasti. Dan Om pastikan, kita pacaran. Mulai detik ini, di hutan ini, di dalam pohon besar ini. Kamu milik Om. Ya, di dalam pohon besar yang berongga itu, keduanya bercinta menyalurkan rasa rindu. Dan dari luar sendiri,
Om Vi dan Syafril yang hendak memanggil Alas itu urung saat melihat dua tangan berbeda terlihat keluar dari lubang pohon. Hingga kemudian, "Om Alas, dagingnya mateng." Seketika kedua tangan itu langsung masuk dan tenggelam ke dalam pohon. "Ah, Rimba," berondong Om. "Syaf, sepertinya ada tamu tadi undang. Biarkan saja." "Ih, seru Om. Mau main di pohon?" "Mau." "Kita cari pohon." Ya, Om Vi dan Syafril mencari pohon, meninggalkan Alas dan Rimba yang asik bercinta. Suara binatang hutan saling bersautan, pohon-pohon bergoyang kencang, daun-daun berguguran, hingga kemudian, happy ending.